Hai, welcome back to YouTube channel Miss Sari. Sempat ramai di sosial media bahwa yang bisa mendapatkan beasiswa atau yang bisa studi di luar negeri itu hanya orang-orang yang punya privilege. Apa betul begitu? Nah, hari ini saya mau membahas bersama teman saya di UNSW Sydney. Dia adalah seorang mahasiswa PhD di UNSW Sydney di School of Medicine, dan dia juga seorang bidan dan juga YouTuber. Yuk ikut obrolan kita. Halo Dian, makasih ya sudah mau menyempatkan diri di YouTube channel Miss Sari. Yes, sama-sama. Mumpung nih. Gimana puasa hari kedua di laboratorium? Aduh, rasanya kayak mau mati. Ya karena mungkin fisik ya, karena saya fisik kan mainnya. Jadi berasa bekerja nonstop itu luar biasa. Saat puasa lagi ya? Iya betul. Keren, Apalagi keren. lagi puasa juga. Ya. Oke. Beda nih kalau saya kan lab saya ya ngetik aja gitu ya. Depan saya PC dan laptop. Tapi kalau Mbak Dian ini selain dia punya office, dia juga harus bereksperimen dengan sel-sel gitu ya, virus Ya. segala macam ya. Betul. Kayak apa sih kisahnya? Yuk kita mulai aja. Nah Dian, kenalan dulu deh ke teman-teman Misari. Seperti apa sih sosok Dian Anggraini Oh, ini? widih, berat sekali ya. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, saya itu background saya adalah bidan ya teman-teman. Saya itu bidan, kemudian saya sempat sekolah S2 di Indonesia dulu, dan kemudian saya melanjutkan lagi S2 di sini. Di sini tuh di mana? Di Western Sydney University, dan kemudian saya dapat beasiswa untuk PhD di UNSW ya. Nah, begitu. Nah, kemudian saya itu sebenarnya berasal dari dusun ya teman-teman ya. Saya berasal dari daerah kecil di Jawa Timur. Nama kotanya Bondowoso, dan rumah saya bukan di kota, rumah saya itu di desa. Jadi rumah saya itu ibaratnya sekitar 7 kilo dari kota. Dan itu masih lewat sawah-sawah ya teman-teman begitu. Jadi saya ibaratnya saya tumbuh sampai dengan SMA. I grow up there actually sampai SMA. Kemudian setelah itu baru saya harus keluar kota karena di tempat saya pada saat itu tidak ada universitas. Wow. Nah, berarti lahir dan besar itu di Bondowoso. Betul. Gimana sih rasanya memperoleh studi setelah lulus SMA? Karena yang kita tahu kan kita wajib sekolah itu ya dari SD sampai SMP gitu ya. Untuk di suatu kota kecil kita bisa SMA saya sudah bagus ya. Iya, sebenarnya iya, karena dulu zaman saya masih SMP itu teman-teman saya udah pada menikah. SD, SMP itu udah pada banyak yang menikah ya, yang cewek-cewek, dan yang cowok-cowok itu sekitaran SMP dan awal-awal SMA itu udah banyak yang nikah juga. Tapi saya benar-benar sangat bersyukur sekali karena orang tua saya itu sangat menjunjung tinggi pendidikan. Jadi mereka ibaratnya benar-benar mendorong saya untuk sekolah setinggi-tingginya. Wow. Begitu. Nah, berarti gimana tuh setelah lulus SMA, kemudian kok ada rencana saya mau ambil kebidanan gitu kan. Terus kok sampai Masya Allah gitu ya dari D3, S1, D4, D3, D4 gitu ya. Iya. S1, S2 dan sekarang S3. Gimana ceritanya tuh? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya accidentally juga karena kakak saya kan dulu bidan juga ya. Dari dulu kakak saya itu sekolahnya di Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, kemudian pada saat itu ibu saya tuh bilang gini, namanya orang desa ya gitu. Maksudnya ibu saya juga taunya kalau jadi bidan itu pasti kaya gitu kan. Karena banyak klien ya. Karena banyak pasien kan biasanya gitu. Jadi pada saat kakak pertama saya tuh sudah menjadi bidan dan kemudian ibaratnya bekerja sebagai bidan, kemudian pada saat itu ibu saya juga coba-coba aja gitu loh masuk di situ di kebidanan gitu. Nah, pada saat itu karena memang saya tuh sukanya sebenarnya kimia di sekarang stuff ya gitu, chemical things gitu. Different area. Nah, itu suka banget gitu, dan pada saat itu memang keterima sih di sana gitu. Tapi pada saat itu ya namanya juga anak ya, ingin membahagiakan orang tua, ya udah akhirnya ngambil yang kebidanan karena pada saat itu keterima juga Mbak gitu. Dan ya memang untuk tesnya itu saya juga jauh lebih struggling ya dibandingkan dengan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dari kota
kan tesnya di sana. Saya tuh tesnya itu dari Bondowoso, saya harus travel at least 7-8 jam ke kota, dan saya harus tes di sana. Saya juga pada saat itu saya harus ibaratnya nginep di kosannya kakak-kakak kelas kayak gitu. Untuk segi transportasi, akomodasi itu nggak mudah ya? Nggak mudah. Jadi apalagi karena saya kan untuk keluar dari Bondowoso saya harus lewat gunung ya gitu. Jadi 7-8 jam itu saya pun juga harus lewat gunung teman-teman begitu. Jadi memang pada saat itu perjuangan saya itu kayak luar biasa sih gitu dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin berasal dari kota-kota besar begitu. Oke, jadi nggak harus ada privilege ya. Ini satu pelajaran ya. Privilege saya itu satu, ada privilege saya. Saya harus kuat. Mentally, physically itu saya harus kuat gitu. Kalau saya ibaratnya I have no choice gitu loh. Either saya maju atau saya mati gitu ibaratnya. You know what I mean? Yeah. This kind of stuff. Jadi ya privilege di sini seperti jadi intrinsic motivation gitu ya. Jadi motivasi dari dalam. Bukan kayak misalnya kita yang ya mudah lah kita punya resources terus kita punya fasilitas gitu ya. Tapi privilege-nya di sini menurut Dian adalah motivasinya dia. Iya, motivasi betul. Nah, dari perjuangan untuk kuliah D3 aja kita sudah terinspirasi ya. Saya sih pribadi terinspirasi. Waktu kuliah D3, terus kok sampai kepikiran lanjutkan deh D4, lanjut lagi deh S2, lanjut lagi S3. Apa sih yang bikin Dian tuh punya cita-cita setinggi itu? Karena tadi seperti sudah dibilang oleh Dian, di kota kecil yang mungkin nggak banyak informasi bahwa atau nggak banyak society yang bilang bahwa kuliah harus tinggi atau apa, mungkin nggak sampai segitu gitu seperti orang-orang yang tinggal di kota besar. Tapi kok Dian bisa sih gitu punya cita-cita setinggi itu gitu? Sebenarnya itu part yang sangat penting di sini adalah sebenarnya dari ibu, Mbak, gitu. Jadi ibu itu adalah orang yang sangat-sangat mendukung saya tentang pendidikan. Jadi memang beliau selalu bilang bahwa meskipun kamu perempuan, meskipun kamu ibaratnya you have nothing actually ya gitu ya. Tapi ibu selalu bilang bahwa kamu harus sekolah setinggi-tingginya, kamu harus bisa berdaya begitu loh, ibaratnya seperti itu. Karena jika perempuan itu punya pendidikan, jika perempuan itu punya ibaratnya pekerjaan yang baik, maka dia itu akan jauh lebih dihargai. This kind of stuff gitu. Nah jadi pada saat itu saya masih ingat bahwa ibu saya pernah bilang seperti ini. Ibu tuh pengen banget ya gitu punya anak itu yang pintar bahasa Inggris, yang bisa ngomong bahasa Inggris, you know what I mean. Dan kemudian ibu juga bilang bahwa ibu tuh pengen gitu rasanya punya anak itu yang bisa sekolah di luar negeri, you know, this kind of stuff. Padahal ibu saya itu hanya lulusan SMA ya teman-teman, dan ibu saya itu tidak pernah keluar dari ibaratnya comfort zone-nya di Bondowoso gitu. Ibu saya lahir dan besar di sana dan ibu saya hanya lulusan SMA, tapi ibu saya itu selalu bilang bahwa saya tahu ibu saya tidak memberikan saya pressure sebenarnya, tapi ibu saya itu hanya punya harapan yang tinggi, cuman gini sih, semoga nanti ya ada salah satu anaknya ibu yang bisa begini gitu. Jadi at the end of the day gitu, bahwa pada saat itu saya pernah ingin sekolah ke luar negeri misalnya, ayah saya bilang sudahlah di sini aja, ngapain sih perempuan, you know, this kind of stuff. Dan ibu saya cuman bilang seperti ini, udah nggak usah bilang sama bapaknya, udah maju aja gitu, udah belajar sembunyi-sembunyi, you know, this kind of stuff. Dan mungkin kalau ibu saya tidak mendorong saya seperti itu, saya tidak akan pernah seberani ini sebenarnya, Mbak, gitu. Karena model saya kalau saya sudah pengen sesuatu, I need to get it, I have to get it, you know what I mean ya. Itu modelnya memang anak-anak ambis ya gitu. Jadi itu bukannya iya, jadi pada saat itu saya masih kayak bingung, tapi karena ibaratnya orang tua saya juga memberikan motivasi gitu, akhirnya ya udah, let's just grab this chance gitu, dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Saya udah bismillah aja gitu, no matter what's gonna happen gitu, ya udahlah. Toh ya ibaratnya saya berasal dari nol juga ya, saya berasal dari desa gitu, I have nothing anyway gitu kan ya, nothing to lose anyway gitu, ya udah go for it kayak gitu, Mbak, ya gitu. Dan menariknya nih teman-teman, ternyata bubit kita ini, Bubi dan Dian itu S2-nya itu di Sydney, dan juga PhD-nya ini sempat di kampus yang tadi sudah disebutkan. Dan ternyata dalam perjalanannya tidak lancar dan dia harus kembali ke Indonesia. Ini kalau saya dengar ceritanya ini sangat pahit katanya ya. Dan akhirnya bangkit lagi dan bisa sekarang kuliah S3 di UNSW. Gimana ceritanya?
Iya, jadi tadi yang seperti saya cerita ya, bahwa kan saya dapat tawaran 1 tahun sebenarnya, 1 tahun kemudian dilihat progresnya, you know what kind of stuff that I've been doing so far, kayak gitu-gitu ya modelnya. Nah ternyata dalam 1 tahun itu memang benar progres saya sangat-sangat baik Mbak, gitu loh ibaratnya pada saat itu. Jadi dalam 1 tahun itu saya sudah nulis at least 3 paper, jadi 1 literature review, 2 paper biasa, dan generate a lot of data sebenarnya. Nah tapi yang menjadi masalah adalah pada saat itu kita terkena pandemi. Nah, jadi itu dramanya gitu, karena memang pada saat itu saya kan memang sudah seharusnya mendapatkan beasiswa dari kampus saya sebenarnya, tapi karena pandemi itu akhirnya yang beasiswa ada 50 kuota gitu, itu akhirnya di reduce lah gitu, akhirnya tinggal 5 sebenarnya. Nah dari sana akhirnya saya tidak mendapatkan beasiswa itu karena medicine, hitungannya orang-orang medicine, karena saya terdaftarnya di School of Medicine ya teman-teman, karena saya sudah pindah jalur dari kebidanan ke medicine. Nah itu dianggapnya medicine itu adalah orang-orang yang mampu ya gitu, yang berprivilege, padahal no gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu ya saya sudah harus, karena saya sudah berani pada saat itu untuk mengambil segala resiko. Saya tahu resikonya bahwa pada saat saya itu kehilangan semuanya, yang berarti saya harus memulai dari nol. Dan benar pada saat itu teman-teman, saya benar-benar memulai semua dari nol. Saya pulang ke Indonesia, saya sudah melepaskan pekerjaan saya pada saat itu. Saya have nothing, like literally nothing, no money, no job, no nothing ya gitu ya. Dan pada saat itu untuk saya pulang ke rumah juga saya memikirkan orang tua saya begitu. Jadi nggak cuma finansial, tapi rasa kecewa juga gimana betul gitu ya. betul rasa kecewa bahkan dari saya pribadi, karena kan Mbak bayangin ya, untuk menjadi orang desa yang bisa punya mimpi setinggi itu kan berarti saya benar-benar sudah put my effort 1000% ya ibaratnya gitu kan. 1000 ya. Iya gitu, dan pada saat itu tidak tergapai gitu, sebenarnya itu saya sudah kehilangan bahkan mimpi saya sendiri. Jadi at that time I lost myself, I lost my job, I lost in some way gitu, I can't even go home gitu loh, you know what I mean gitu. Karena kan kalau namanya orang desa apalagi ya, saya adalah mungkin saya saat pergi aja diarak gitu kan, apalagi pulang pasti harus disambut. Nah, gimana kalau pulang itu belum bawa apa-apa ibaratnya, belum berprestasi, belum berhasil. Betul. Nah jadi pada saat itu saya bilang ke ibu saya gini, Bu, aku bakal pulang tapi nanti setelah aku dapat beasiswa lagi. Itu adalah kata-kata saya yang saya kemudian menyesalinya. Kenapa? Karena itu membutuhkan 1 tahun lebih untuk saya dapat beasiswa lagi. Yang berarti itu saya tidak pulang selama 1 tahun lebih pada saat itu, Mbak. Saya sendirian di Jogja, di tempat yang saya pernah berada di sana hanya beberapa hari. Kemudian saya tiba-tiba landing hanya bawa 2 koper. Dan saya sendirian di sana, no family, no friends, nothing. Hanya saya, broken heart, nggak jadi PhD ya gitu. Lulus dengan MPhil by the way saya lulus dengan master, jadi saya punya 2 master sekarang. Dan kemudian juga no job ya, saya cuma punya duit itu hanya beberapa. Hanya untuk bertahan hidup selama beberapa bulan di Jogja. Jogja itu benar-benar kota yang murah, Mbak, dan saya hanya punya beberapa bulan saja untuk hidup di sana. And I have no idea. Dan saya milih Jogja karena tadi berpikirnya biaya hidupnya murah. Iya, jadi betul. Bisa bertahan. Betul. Jadi karena pada saat itu untuk saya berangkat ke Sydney itu kan saya sudah menggunakan semua tabungan saya, Mbak, sebenarnya. Ya, you know what I mean, kayak gitu kan. Nah jadi pada saat saya pulang itu saya nggak punya apa-apa teman-teman gitu. Saya benar-benar mengorbankan everything sebenarnya itu udah. Tapi ya pada saat itu memang sudah harga yang harus saya bayar dari sebuah pilihan yang sudah saya ambil gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya saya harus take it kayak gitu loh. Jadi ya udah saya selesaikan, saya ini kan dengan semampu saya gitu loh. Ya jadi pada saat itu memang karena saya harus pulang ya, Mbak ya. Jadi saya sambil nulis tesis, dan saya bekerja serabutan teman-teman, bayangkan ya. Jadi apa aja nih? Udah itu macam-macam, Mbak. Jadi aku tuh pernah jadi translator, terus habis itu aku bantu teman-teman untuk nulis jurnal kayak gitu-gitu. Terus habis itu juga aku tapi kemudian beberapa bulan kemudian saya diterima kerja by the way. Jadi ya lebih inilah gitu. Akhirnya lebih bisa sustain pada saat itu. Tapi ya benar-benar, Mbak, pada saat itu benar-benar kalau saya bilang itu saya berasal dari titik terendah yang sudah minus 20, minus 80 kayaknya. Dan tapi itu it's a good thing sih gitu, karena pada saat itu saya sudah in one point itu pada saat itu, Mbak, saya melamar sampai at least 150 lebih. 150 lebih karena loh. Tapi kan never give up. Konsisten aja setiap hari. And resistance. Betul, setiap hari itu 2 atau 3, udah tiap hari aja udah dilakuin aja gitu. Sampai in one point itu saya sudah menyerah, Mbak gitu. In one point saya bilang ke ibu saya, Bu, udah ya gitu loh.
I Aku give harus up. pulang ya gitu ya. I give up. I can't do this anymore gitu. The pain is literally shake me to the core pada saat itu. Dan pada saat itu ibu saya cuma bilang gini, sudah nak, dicoba 1 kali lagi aja. Wow. Really, that's my mom gitu loh. Dan pada saat itu meskipun saya mencoba itu, tapi ternyata saya mencoba Mbak 1 kali lagi seperti yang what my mom wants gitu ya. Tapi ternyata saya diterimanya justru di lamaran yang awal-awal dulu tahun 2020 itu. Dan kemudian tiba-tiba one day gitu saya dapat email congratulations. I have no idea congratulations for what gitu loh. Ternyata saya dapat beasiswa di sini, dapat beasiswanya dari kampus ternyata. Jadi dari 150 lamaran itu nyantollah 1 Mbak. Masya Allah, Gitu. 150 nyantol 1. Jadi saya ingat Thomas Alva Edison ya, saya pernah baca bahwa beliau itu terus gitu kan mencoba gitu. Katanya sampai sudah 1000 kali kira-kira, sudah 1000 kali percobaan, tapi dia selalu ada rasa sekali lagi deh. Sekali lagi deh gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Dian gitu kan. Sekali lagi deh, dan ibunya yang mendukung. Sekali lagi deh. Jadi memang jangan sampai berputus asa gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang gagal, itu nggak ada. Yang ada orang tidak melanjutkan usahanya. Menurut saya sih begitu. Karena itu juga yang saya alami ya, ketika untuk mencari beasiswa, mencari kuliah dan semua prestasi yang dalam hidup yang saya jalani. Oke, balik lagi nih. Tadi kan Dian bilang waktu berangkat ke Sydney udah mempertaruhkan tabungan. Terus saya ingat lagi nih waktu rame di sosial media. Wah, yang bisa kuliah ke luar negeri, yang bisa dapat beasiswa itu harus punya privilege. Dalam artian privilege di sini menurut teman-teman yang saya baca di sosial media itu punya tabungan, punya harta lebih lah gitu. Nah, sedangkan tadi kisahnya Dian seperti itu ya perjuangannya. Saya pengen tahu deh, mungkin teman-teman biar tahu juga. Waktu Dian tadi bilang mempertaruhkan semua tabungan. Nah, kalau boleh tahu waktu mengumpulkannya ini apakah memang dari orang tua atau apa sih, atau berprivilege gitu loh? Apakah Dian ini punya privilege dari Bondowoso? Gimana tuh cara menabungnya? Menabungnya itu kalau saya kan jelas ya, UMR Bondowoso itu Mbak, pada saat itu gaji saya tuh 2,3 juta. Yang pertama untuk les bahasa Inggris nggak cukup ya teman-teman. Akhirnya saya jelas, of course saya belajar bahasa Inggrisnya itu otodidak lewat YouTube. Karena ada jalan kan ya? Iya, karena memang sudah saya nggak bisa les yang pertama. Yang pertama tempat lesnya adanya hanya di Surabaya. 7 jam naik bis ekonomi, nggak ada bis patas, ada cuma 1. Itu pun nggak tahu berangkat apa nggak tiap harinya. Nah kemudian yang kedua juga kan capek Mbak. Saya kan harus bekerja 5 hari ya dalam seminggu. Nah jadi pada saat itu jadi untuk bahasa Inggris saya belajarnya lewat YouTube, otodidak, sudah I do everything. Yang penting konsisten setiap hari itu. Nah kemudian yang kedua itu untuk tes bahasa Inggrisnya Mbak, ya, Mbak kan akhirnya katanya mahal tuh ya, 3 juta ya 3 juta. saya. Nah 3 juta itu gimana caranya? Yang pertama memang saya harus ini ya Mbak, harus nabung dari gaji itu kan. Nah kemudian kalau misalnya menyisihkan. Nah kemudian kalau misalnya ada apa tugas luar kota, saya selalu say yes guys, always say yes meskipun capeknya, naudzubillah say yes saya. Dan katanya jualan-jualan juga ya, ya betul. Dan buka les juga. Nah jadi pada saat itu ya gitu Mbak, saya itu yang untuk bahasa Inggris, karena memang yang paling banyak sebenarnya dari bahasa Inggris sih. Betul, gitu. Jadi itu ya udah dikerjakan sendiri aja kalau memang nggak ada duitnya gitu. Nah kemudian yang kedua itu untuk translate. Ya. Nah, dokumen. Nah, apalagi kalau modelnya kalau dari S1, S2 kan jelas ya, cuman ada 2 kan ijazah dan transkripnya. Lah saya itu dari D3, D4, S2 ya. Jadi ada 3, ada banyak, belum lagi karena D3 itu tidak terlalu diakui Mbak di sini. Itu aku harus pada saat itu harus ada kayak penyetaraan this kind of stuff. Dan itu tuh banyak sekali dokumennya pada saat itu. Nah, jadi ya itu sudah saya melakukan semuanya, teman-teman gitu. Jadi kalau dibilang privilege, ya memang privilege saya adalah orang tua saya itu sangat-sangat melek terhadap pendidikan, itu privilege saya gitu. Tapi kalau duit kayaknya dukungan motivasi. Iya, betul. Dan kemudian mungkin ini Mbak, berangkat ke sininya sih kayaknya. Berangkat ke sini kan lumayan banyak ya habisnya ya gitu. Sekitaran mungkin dulu Mbak Sari nggak pakai itu ya, karena langsung di cover ya sama LPDP. Nah kalau saya kan bukan LPDP ya teman-teman, saya kemarin pada saat PhD yang pertama itu saya dapat dari kampus, PhD yang kedua juga dapatnya dari kampus. Jadi itu saya harus at least sedia sama asuransi ya Mbak, itu sekitaran 30-40 juta. Cara mendapatkan uangnya bagaimana? Pinjam. Artinya memang ternyata there is a will, there is a way. Iya, ya, jadi kalau memang ada strong determination, ketika kita memang sangat kuat, memang kita mau ya ini goalnya gitu, ini yang saya tuju.
kita nggak peduli lihat belok kanan kiri atau terjal gitu jalanan, kita akan terus ke sana. Betul, betul. Iya, jadi selain itu juga sebenarnya tuh dari tabungan saya sudah ada gitu, tapi tabungan itu kan nggak cukup ya Mbak ya gitu, apalagi untuk biaya pesawat dan lain-lain gitu kan, itu nggak cukup sama sekali. Jadi pada saat itu saya pinjam ya teman-teman ya, itu ya juga take risk sih sebenarnya, tapi ya gimana kalau mau gini, sesuatu yang tidak pernah dipertaruhkan, sesuatu yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Jadi saya bertaruh sebenarnya di sini, saya tuh bertaruh sangat banyak sebenarnya di sini. Nah, kemudian begini, karena begini, nanti pada saat sudah sampai sini itu semua di reimburse sama kampus begitu. Jadi dari situ saya membayarlah hutang-hutang itu, saya tutupin Mbak itu gitu ceritanya. Ya, anyway, itu seperti itu guys. Dan alhamdulillah kan setelah mendapatkan beasiswa either from LPDP or from uni gitu, kita akan nggak cuman tercukupi ya, tapi insya Allah ada lah kalau kita mau berhemat gitu ya, kalau kita bisa hidup hemat, kita akan bisa menyisihkan. Setuju nggak? Iya sih, dan harus banyak-banyak ini juga beramal sih sebenarnya, karena itu tuh sebenarnya gini Mbak, kita itu kadang-kadang nggak pernah tahu ya gitu, kadang-kadang kita udah nyisihkan banyak banget tapi ternyata nggak ada apa-apanya gitu loh. Oh nggak ya maksudku, jadi kalau bisa ya teman-teman itu kayak, apalagi kalau misalnya lagi ini ya, lagi mau sekolah atau misalnya lagi hunting beasiswa gitu, itu jangan lupa untuk at least tuh kayak apa ya, everyday, entah itu 1.000, 2.000, tapi itu kayak apa ya, meskipun saya tahu itu sebenarnya ini ya, apa namanya, saya nggak tahu ya itu gimana proses mekanisme bekerjanya, tapi at least itu memberikan kita itu ketenangan gitu loh. Itu penting juga sih gitu loh, maksudnya apa ya, untuk memberikan ketenangan batin, karena memang benar ya, ibaratnya untuk mengambil resiko sebesar ini, sebesar saya Mbak gitu, saya tuh harus mendapatkan ketenangan itu sebenarnya ya, itu dapat dari mana saja sebenarnya kan gitu. Tapi kalau dari saya, apa yang diajarkan oleh orang tua saya adalah itu dari situ sebenarnya gitu loh Mbak, itu gitu Mbak ya. Betul. Gitu. Jadi artinya selain there is a will, there is a way, selain ada keinginan pasti ada jalan, kita juga jangan lupa gitu libatkan Tuhan gitu ya dalam setiap prosesnya. Dan benar kata Dian, kalau misalnya kita berbuat baik gitu kan, mungkin kita nggak berharap langsung dibalas oleh Tuhan gitu, atau dibalas oleh semesta gitu, tapi minimal membuat ketenangan hati, dan kita akan merasa ternyata sejuk ya kita berbagi kepada orang lain, kita menolong orang lain, kita akan merasa jauh lebih tenang, dan dari pikiran yang tenang, dari hati yang tenang, mungkin kita lebih mudah untuk mencapai cita-cita kita. Betul, karena juga gini, kita itu kadang-kadang ya, kalau saya berasal dari tempat yang benar-benar tidak ini ya Mbak, tidak beruntung ya sebenarnya. Kadang-kadang itu kita itu hanya butuh keajaiban teman-teman. You know what I mean? Gitu kan. Nah, keajaiban itu sebenarnya ya gimana cara membuatnya gitu ya, hal-hal semacam itu. Just do good things, you know what I mean. Jangan merugikan orang, itu aja. Betul, jangan merugikan orang, jangan jahatin orang deh ya. Kalau bisa malah yang kita fokuskan gimana sebanyak-banyaknya kita membantu orang lain gitu ya. Lewat apapun, bisa lewat pertolongan, bisa lewat ilmu gitu. Kalau bisa lewat materi silakan kayak gitu. Betul. Gimana Dian, simpulannya nih? Ada untuk kesimpulannya. menutup topik kita bahwa nggak selamanya orang yang bisa mendapatkan beasiswa atau studi di luar negeri itu harus berprivilege. Ya, jadi memang teman-teman harus saya tekankan lagi bahwa kita itu tidak perlu, semua orang punya privilege ya, entah privilege-nya itu privilege dari uang, dari koneksi, bahkan juga dari privilege dari tempat yang tidak beruntung seperti saya gitu ya, itu adalah privilege juga gitu. Kenapa? Orang-orang seperti saya Mbak, yang saya berasal dari daerah yang mungkin bisa saya bilang terpencil, kemudian juga saya berasal dari desa gitu, ibaratnya yang saya punya ya saya harus kuat. That's the only thing that I have. I don't have money gitu ya. I don't have, yang saya punya adalah saya dibangun dengan mentality ya, if you want something you just need to fight for it gitu. Nah, jadi jangan pernah bilang kalau mau PhD ya harus punya ini, harus punya itu. If you want something, you will make an effort. You will make it. Exactly. Otherwise, you will just make an excuse. Always gitu. An excuse. Always. Saya nggak pernah punya excuse Mbak. If I want it, I will just get it. Bismillah. gitu modelnya. Karena kalau saya sudah bilang nggak bisa, that's exactly what will happen. Saya dulu sebelum berangkat ke luar negeri Mbak, saya beli koper
nggak ada angin, nggak ada hujan, saya beli koper, saya taruh di samping tempat tidur saya, dan saya lihat setiap hari. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Kenapa? Karena saya pengen membentuk pola pikir saya akan berangkat one day, nggak tahu kapan. You know what I mean? Ya, gitu. That's I always do dalam segala hal. Bahkan kalau saya tuh waktu pernah baca buku Dream Big, Think Big gitu kan. Jadi David Schwartz. Jadi dia memang bilang kalau bisa ditulis gitu. Kalau tadi kan Dian bener-bener udah beli kopernya gitu ya supaya aku mau nggak mau aku harus berangkat. Tapi kalau saya seringnya membuat tulisan gitu ya, tulisan kecil gitu kan. Dan itu biasanya dimintanya dengan tinta yang warna merah gitu ya. Terus kayak saya tempel biasanya di pintu karena itu akan tidak sadar. Kita buka pintu kan nggak sadar ya, kita pasti buka pintu dan tutup pintu kan, gitu, keluar kamar. Nah di situ saya selalu nulis misalnya Sari lulus LPDP, Sari dapat beasiswa LPDP 2019 seperti itu. Sari studi di UNSW Sydney. Wah, ngeri. Itu saya tulis UNSW belum guys. Betul, saya tulis itu. Jadi alam bawah sadar itu memang di bukunya begitu. Alam bawah sadar itu akan melihat. Jadi kita memang harus bacanya tidak sadar. Makanya kita di pintu, di mana di tempat-tempat yang kita ngelihatnya itu tidak sadar gitu loh. Jadi alam bawah sadar itu akan membawa kita. Jadi selain ikhtiar tadi ya, usaha kita segala macam, kita perlu dibantu. Alam sadar kita ini perlu dibantu bahwa kita, oh ya hidup saya mau ke sana, pokoknya saya mau ke sana. Itu goal saya. Kayak gitu. Mbak, keren sih. Aku sudah beli baju untuk graduation PhD ku. Ya lancar, amin. Itu seru banget ya, Aduh. Kapan-kapan kita undang lagi deh Bubit Dian ini. Channelnya Dian ini ada Bubit Dian gitu ya. Ya, jadi TikToknya, YouTube channelnya, pokoknya mantap deh, info-info seputar kehamilan dan juga fertilitas ya. Iya, kehamilan, kebidanan, everything ya kan, karena saya bidan yes. Ya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak. Semoga tetap semangat untuk mengejar impian. Dadah.